harta masjid, hartanya masjid itu terbagi menjadi 3 bagian. Dan satu bagian lagi ini hartanya harta mutlak, harta yang bebas digunakan untuk apa saja. Demikian juga adalah penghasilan barang wakaf untuk masjid, tapi secara mutlak. Saya wakafkan kebunku ini untuk masjid. Kemudian bab selanjutnya yang dijelaskan adalah an-nadhiru, pengurus, wa wazifatuhu, dan tugasnya. Pengurus dan tugasnya apa? Kalau ada orang sok pede, ya, sok laku lah, ya. Dia menjadi pengurus di situ, padahal dia tidak ditunjuk. Dia mengurus masjid di situ tanpa ditunjuk, tanpa diangkat, tanpa dijadikan pengurus, maka hukumnya itu haram. Kifayah, mempunyai kecukupan. Kata-kata di sini mempunyai kecukupan itu tahu ilmunya. Nah, pertanyaannya sekarang, pengurus yang sekarang pengurus masjid itu, apakah mereka itu tahu ilmunya jadi pengurus? Sesuai yang tadi itu, memilah harta, mana harta ini, mana harta ini, mana harta ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna minal ulama'il mukhlishin, amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat santri yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kajian kita setiap malam Ahad yang mengkaji kitab Risalatul Amajid fi Ahkamil Masajid, yang mana kajian kita ini berhubungan penuh, satu kitab ini menjelaskan atau yang berhubungan dengan masalah masjid atau yang berkaitan dengan masjid. Dan kajian kita sudah sampai pada bab anwa'u amwalil masjid, macam-macam hartanya masjid. Wa'lam qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna amwalal masjidi tanqasimu ala salasati aqsamin. Harta masjid, hartanya masjid itu terbagi menjadi 3 bagian. Qismun lil ammarati kal mawhubi wal mutasaddaqu laha wal mutasaddaqi laha wa rai'il mawqufi 'alaiha. Satu bagian harta masjid itu lil ammarati, untuk pembangunan. Jadi ada harta masjid yang pertama ini khusus digunakan untuk pembangunan. Apa saja? Yaitu adalah kal mawhubi, barang-barang yang diberikan kepada masjid, yang dihibahkan kepada masjid, maka itu digunakan untuk pembangunan. Wal mutasaddaqu laha, dan juga barang yang disedekahkan untuk ammarah, untuk pembangunan. Ada sumbangan, sumbangannya itu untuk pembangunan masjid.
maka harus digunakan untuk pembangunan masjid, tidak boleh dipakai untuk selainnya. Apalagi wa'ul mauqufi 'alaiha, dan juga penghasilan, ya, penghasilan barang yang diwakafkan untuk amal, untuk pembangunan masjid. Misalkan ada tanah oleh seseorang saya wakafkan untuk masjid, digunakan untuk hasilnya untuk pembangunannya. Maka misalkan tanah tersebut ditanami sebuah tanaman, misalkan coklat, maka dari penghasilan kebun coklat itu digunakan untuk pembangunan masjid. Kalau wakafnya itu diwakafkan untuk pembangunan masjid. Wa qismun lil masalih, dan satu bagian lagi itu untuk kemaslahatan masjid. Kal mauhubi, seperti barang yang dihibahkan kepada masjid, wal mutasaddaqi bihi laha, dan barang yang disedekahkan bihi dengannya laha untuk masalih. Wa kada, demikian juga rai'ul mauqufi 'alaiha, rai'il mauqufi 'alaiha, penghasilan, ya, wa kada rai'ul mauqufi 'alaiha, demikian juga penghasilan barang yang diwakafkan untuk masolih. Wa rai'it tijarati, dan laba dagangan, laba atau keuntungan dagangan. Wa kullati amlakihi, dan juga wullah itu penghasilan kepemilikan masjid. Wa sammi ma yuba'u min amlakihi, dan hasil penjualan atau harga barang yang dijual dari milik masjid. Wa kada, demikian juga samanul mauqufi 'alaihi inda man jawwaza bai'ahu indal bala wal inkisar. Demikian juga harganya barang yang diwakafkan untuk masjid menurut orang yang membolehkan menjualnya, menjual barang wakafan ketika sudah rusak atau ketika sudah pecah, inkisar. Nah, macam yang kedua ini, harta masjid itu digunakan untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan yang berhubungan dengan masjid, seperti barang yang dihibahkan. Berarti barang yang dihibahkan tadi bisa dipakai untuk pembangunan, bisa dipakai untuk kemaslahatan masjid, ya. Demikian juga barang yang disedekahkan untuk kemaslahatan masjid. Demikian juga keuntungan, ya, atau penghasilan barang yang diwakafkan untuk kemaslahatan masjid. Misalkan ada tanah diwakafkan untuk digunakan kemaslahatan masjid, maka hasilnya dipakai untuk kemaslahatan masjid. Begitu juga wari'ut tijarati, yaitu adalah laba dagangan. Laba dagangan, misalkan ada keuangan masjid, ada uang milik masjid, kemudian dikelola, dikembangkan dengan cara didagangkan, maka hasil perdagangannya itu digunakan untuk kemaslahatan masjid. Demikian juga penghasilan kepemilikan masjid. Kalau tadi tanah diwakafkan untuk masjid, kalau ini milik masjid. Contoh, masjid punya harta, kemudian harta tersebut, uang itu dipakai untuk atau dipembelikan untuk tanah, atau dibelikan tanah lah. Dipembelikan tanah berarti tanah itu milik masjid. Lalu tanah itu ditanami, akhirnya menghasilkan yang namanya uang. Maka penghasilan dari tanah itu dipakai untuk kemaslahatan masjid. Atau misalkan hasil penjualan milik masjid, ada milik masjid dijual, itu juga
menjadi dipakai untuk kemaslahatan masjid. Begitu juga penghasilan atau samannya, saman di sini harga penghasilan, harga penjualan, hasil penjualan barang wakaf. Ini menurut ulama yang membolehkan menjual barang wakaf ketika sudah rusak atau sudah pecah. Dan yang ketiga, wakismun mutlakun, dan satu bagian lagi ini hartanya harta mutlak, harta yang bebas digunakan untuk apa saja. Kal mauhubi, seperti barang yang dihibahkan, barang yang dihibahkan. Wal mutasaddaqu bihi lahu mutlakon, atau barang yang disedekahkan untuk masjid secara mutlak. Wa kada rai'ul mauqufi alaihi mutlakon, atau penghasilan barang wakaf secara mutlak. Nah, macam yang ketiga ini bisa dipakai umum, terserah mau pakai apa saja, yang penting berkaitan dengan masjid, seperti kegiatan di masjid, gaji pengurusnya, mengadakan yang namanya maulid di masjid, itu bisa dipakai untuk itu. Apa saja, ya ini hibah, barang yang diberikan, saya kasih masjid, atau barang yang disedekahkan secara mutlak. Seperti apa? Seperti kotak amal, ya, kotak sedekah masjid itu yang jalan kalau hari Jumat, itu termasuk yang diberikan secara mutlak. Kan itu orang menyumbang untuk apa? Ya untuk masjid, ya umum. Maka itu bisa dipakai untuk apa saja. Dipakai untuk gaji pengurus, untuk dan ini sebagainya, itu boleh. Demikian juga adalah penghasilan barang wakaf untuk masjid, tapi secara mutlak. Saya wakafkan kebunku ini untuk masjid, saya wakafkan sawahku ini untuk masjid, berarti itu tanahnya mas. Ya. Nah, maka itu kan secara mutlak. Untuk apanya mas? Ya pokoknya untuk masjid. Maka itu penghasilannya boleh dipakai secara bebas, yang penting berkaitan dengan masjid. Nah, wa hadza taqsimu ma'khudun min mafhumi aqwalihim fi kitabil fiqhil mu'tabarati wal mu'tamidati. Nah, pembagian ini itu diambil dari pemahaman, dari apa yang dipaham, pemahaman pendapat-pendapatnya fuqaha yang ada di dalam kitab fikih mu'tabarah yang dianggap serta dijadikan pegangan. Jadi ini disimpulkan menjadi 3. Nah, apa bedanya? Berarti dengan beda yang namanya nama tadi lil imarah lil masalih mutlakon, berarti di sini beda penggunaan. Wal farqu bainal ammarati wal masalih, ini perbedaan antara pembangunan dan kemaslahatan apa? Huwa annama kana yarji'u ila ainil waqfi hifdhan wa ahkaman kal bina'i wat tarmimi wat tajsisi lil ahkami was salalimi was sawari wal makanisi wa ghairi dzalika huwal ammaratu. Perbedaannya adalah bahwasanya sesuatu yarji'u yang kembali terhadap zatnya wakaf, yang kembali terhadap masjid itu sendiri, ya. Kalau kembalinya itu kembali terhadap ainul waqfi, kepada ainul waqfi, kepada zatnya, barang wakafnya itu kembali secara hifdzon, secara penjagaan, secara perlindungan, wa ahkaman, baik secara hukum. Contohnya seperti apa? Kalbinai, pembangunan. Jadi ketika ada yang dibangun dari masjid, kalau kembalinya terhadap pembangunan, atau seperti watarmimi, perbaikan, direnovasi, diperbaiki, dan juga wattajsisi lil ahkami, dan menetapkan terhadap hukum. Maksudnya menetapkan terhadap hukum itu menetapkan batas-batas masjid. Ya, akhirnya dikasih patok di sini masjid ini sampai sini, sampai sini, sampai sini. Nah, itu namanya kembali kepada wakaf.
atau dipakai untuk tangga, dipakai untuk tangga, atau untuk pagar, wasawari dan pagar, wal makanisi dan untuk sapu, karena sapu itu juga kembalinya ke manfaatnya kembali ke masjid, masjidnya menjadi bersih dan lain sebagainya. Itu disebut dengan ammar, pembangunan. Jadi pembangunan itu jangan kita itu hanya berpikiran nanti ketika ada semen, ada pasir baru dikatakan pembangunan. Tidak. Jadi dengan cara membelikan sapu itu juga untuk pembangunan masjid juga. Membenarkan tangga, pagar itu ammar. Berarti ketika pembagian pertama, bagian yang pertama tadi harta masjid digunakan untuk itu. Untuk membeli sapu, untuk tangga, untuk menetapkan batas-batas, untuk perbaikan, maka itu ammar. Wa annama kana yarji'u ila jami'i ma yakunu maslahatan. Sedangkan sesuatu yang adanya itu kembali kepada semua sesuatu yang adanya adalah merupakan kemaslahatan. Wahada, adapun ini yashmilul ammarata wa ghairaha. Adapun ini yang kembali terhadap kemaslahatan di sini itu yastamilu. Yastamilu itu berpotensi memungkinkan terhadap ammarah pembangunan dan selainnya minal masoli dari kemaslahatan, kal muadzini seperti tukang adzan, wal imami dan imam, waduhni dan minyak, lisiroji bagi lampu, huwal masoli. Nah, sedangkan kalau kembalinya itu terhadap sesuatu yang mengandung maslahat, ya, yang mengandung maslahat, ini kata-kata maslahat di sini bisa saja itu arahnya kepada pembangunan, bisa saja arahnya itu kepada selain pembangunan yang merupakan kemaslahatan. Seperti apa? Seperti tukang adzan. Berarti harta yang nomor 2 yang digunakan untuk maslahat itu bisa digunakan untuk membayar tukang adzan atau muadzin, wal imami dan untuk pembayarannya imam, ya. Dan bisa juga untuk pembeli minyak untuk lampu lentera zaman dulu. Kalau sekarang bisa dipakai untuk pembayar listrik, pembeli token, itu bisa, ya. Itu disebut dengan masolih. Jadi ketika kita sudah tahu perbedaan antara yang ammaro, yang masolih, kalau yang mutlak bisa umum bebas dipakai apa saja. Yang penting 2 ini harus bisa membedakan. Kenapa? Karena ketika misalkan kelak kalian ini ada yang menjadi pengurus masjid, sehingga bisa membedakan mana harta yang bisa untuk dipakai pembangunan dan mana yang tidak. Apa saja yang dimaksud pembangunan tersebut. Sehingga begitu. Jadi sebagai pengurus nantinya betul-betul mendapatkan pahala, bukan malah mendapatkan sebaliknya. Maksud hati menjadi pengurus masjid biar tambah banyak pahala, akan tetapi karena tidak tahu caranya, karena tidak sesuai syariat caranya, malah bukan pahala yang didapat tapi dosa, sehingga hidupnya tidak berkah. Di situ an-nadhiru wa wazifatuhu. Kemudian bab selanjutnya yang dijelaskan adalah an-nadhiru, pengurus, wa wazifatuhu dan tugasnya. Pengurus dan tugasnya apa? Nih. An-nadhiru, adapun nadhir, pengurus, huwal mutawali, dia itu orang yang menguasai alal waqfi, atas barang wakaf, atas wakaf, awil masjidi atau masjid, wa muta'ahhiduhu dan orang yang mengawasi, dan orang yang mengawasi, wa hafidhur rai'i dan yang menjaga penghasilan, wal amlaki dan kepemilikan, wala budda dan tidak boleh tidak min tauliyatihi dari menguasainya. Jadi
seorang pengurus, tugasnya pengurus itu apa? Yaitu adalah orang yang menguasai terhadap wakaf. Kalau masjid, ya orang yang bertanggung jawab terhadap masjid tersebut. Orang yang menguasai terhadap masjid tersebut. Kata-kata menguasai itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap masjid tersebut. Dan dia termasuk juga orang yang mengawasinya. Jadi kata-kata pengurus di sini tidak harus terjun langsung. Dia termasuk yang sebagai pengawas, itu namanya nazir juga. Dan juga orang yang menjaga, orang yang melindungi penghasilan dari barang wakaf atau kepemilikan barang wakaf. Ya, kata-kata bisa melindungi barang wakaf atau penghasilannya di sini tidak boleh tidak, ya harus dikuasai dulu. Fa illam yakun hunaka nazirun, apabila tidak ada hunaka di situ, artinya di situ wakaf. Nadirun apa? Seorang nadir, seorang pengawas, min jihad atau pengurus, min jihatil waqifi, dari sisi orang yang mewakafkan, yalzamu maka wajib sulaha al baladi, pada tokoh masyarakat kampung itu. Sulaha itu mana aslinya? Orang-orang baik. Ya, orang baik kan berarti tokoh masyarakat. Ya. Pada tokoh masyarakat kampung itu, apa yang wajib? Tauliyatu ahli lin nafri. Apa? Mengangkat orang atau menguasakan terhadap ahli lin nafri, untuk mengawas, untuk mengurus. Lin nafri, untuk mengurus. Wal wilayati, dan menguasai. Wa illa, apabila tidak, atimu, maka berdosa siapa? Siapa mereka? Jadi kalau misalkan barang wakaf itu tidak ada pengurusnya yang datang dari wakif, misalkan si wakif mewakafkan begini, saya wakafkan tanah ini untuk dijadikan masjid. Si wakif tidak mengajukan siapa pengurusnya. Ini namanya di situ tidak ada pengurus. Maka berarti kebalikannya, kalau si wakif itu menentukan pengurusnya, saya wakafkan tanah ini untuk masjid atau dijadikan masjid, pengurusnya adalah si fulan, maka harus si fulan yang dijadikan pengurus. Ini namanya ada pengurus. Kalau tidak ada pengurus, maka wajib kepada tokoh masyarakat setempat di tempat barang wakaf itu ada, misalkan masjid, di mana masjid itu ada di kampung itu, wajib tokoh masyarakat itu mengangkat seseorang untuk mengurus, untuk dijadikan nadir. Tauliyah itu mengangkat atau menguasakan. Harus ada yang diangkat menjadi nadir, menjadi pengurus. Yang menunjuk siapa? Tokoh masyarakat. Sulahul balad, orang-orang baiknya. Ya. Kalau misalkan tidak ada yang mengangkat, maka semuanya dosa. Maka semuanya berdosa. Walau istaula syakhsun bila tauliyatin wala naqrin harumah. Nah, kalau ada orang apabila menguasai, ya, apabila menguasai, walau istaula syakhsun, siapa seseorang, bila tauliyatin, tanpa pengangkatan, wala naqrin, dan tanpa ya nazar, tanpa pengurus, harumah maka haram. Kalau ada orang sok pede, ya, sok laku lah, ya, dia menjadi pengurus di situ, padahal dia tidak ditunjuk. Dia mengurus masjid di situ tanpa ditunjuk, tanpa diangkat, tanpa dijadikan pengurus, maka hukumnya itu haram. Hati-hati yang sok jadi pengurus. Kalau tidak diangkat, ya jangan. Jangan saya pengurusnya. Tidak
usah. Kalau cuma masalah menyapu, saya nggak menyapu, bukan saya pengurusnya, cuma bantu-bantu gak saya. Nah, gitu. Nggak diangkat, ngaku pengurus, minta gaji juga, nggak boleh, haram hukumnya. Walazimal hakimah nas'uhu minhu, dan wajib kepada hakim, wajib kepada pemerintah setempat, nas'uhu apa, memecatnya, ya, memecat saksun tadi minhu dari nador tadi kepengurusan, karena dia tersebut jadi pengurus tanpa adanya penunjukan, tanpa ada pengangkatan. Nah, ada syaratnya. Fasyartun naziri, adapun syaratnya pengurus, al-adalatul batinatu, adalah keadilan, ya, sifat adil yang batin. Wal kifayati, dan kecukupan. Wal kifayatu, dan kecukupan. Wal ihtida'u, dan mendapatkan petunjuk. Ila tasarrufi, pada penggunaan. Nah, syaratnya nadir di sini harus orang yang adil. Adil di sini bukan adil zahir, tapi adil batin. Nah, kata di kitab-kitab fikih, kalau adil batin itu cara mengetahuinya cukup dengan dugaan yang kuat. Beda kalau adil zahir, harus secara zahir tampak jelas. Kalau batin, yang penting ada sangkaan kuat, ada zon yang kuat. Kalau dia itu adalah orang yang bisa menjalankan amanah. Jadi kata-kata adil di sini adalah yang bisa menjalankan amanah. Yang kata-kata bersifat adil, orang yang bisa menjalankan amanah. Dan yang kedua, wal kifayah, mempunyai kecukupan. Kata-kata di sini mempunyai kecukupan itu tahu ilmunya. Nah, pertanyaannya sekarang, pengurus yang sekarang, pengurus masjid itu, apakah mereka itu tahu ilmunya jadi pengurus? Sesuai yang tadi itu, memilah harta, mana harta ini, mana harta ini, mana harta ini. Itu pertanyaannya sekarang. Harus kifayah, itu syaratnya. Harus mempunyai kecukupan. Artinya cakap, tahu, ya. Dan yang terakhir, wal ihtida'u ila tasarrufi, dan mendapatkan petunjuk untuk menggunakan. Ya sama, hampir sama ini. Mendapatkan petunjuk berarti tahu ilmunya. Kalau dia sudah mengetahui mana harta yang lil amaro, mana harta lil masoli, mana yang harta umum, sehingga dia bisa menggunakan, oh kalau untuk ini pakai harta yang ini, kalau untuk ini pakai harta yang ini, sehingga demikian. Kalau untuk penggajian pakai harta yang umum, misalkan demikian, atau pakai yang untuk yang dikhususkan untuk masoli, maka itu bisa seperti itu, ya. Tuh. Nah, kemudian kalau wa idza mata, apabila meninggal an-nadiru, siapa pengurus, kalau pengurusnya itu meninggal, walam yakun hunaka hakimun adlun aminun, dan tidak ada di tempat itu siapa hakim yang adil, yang aminun, yang terpercaya. Oh ya benar. Li'anna wairahu kal adami, karena selain hakim itu dianggap sebagaimana tidak ada. Walam yuwalli, dan tidak menguasakan sulahaul baladi, siapa tokoh masyarakatnya, kampung, negeri, ahadan, pada seseorang, mimma yastawfiya syuruto, dari orang-orang yang memenuhi syarat. Bagaimana? Qala Ibnu Hajar berpendapat, yakunun nadru lil ulama'i, maka ada apa kepengurusan lil ulama itu bagi ulama, wasulahai, dan bagi tokoh masyarakat, bidzalikal makani, di tempat itu. Kalau misalkan pengurusnya itu meninggal,
Apabila pengurusnya meninggal dan di situ tidak ada hakim yang adil. Tadi kan yang berhak memecat dan menggantikan itu kan hakim. Kalau tidak ada hakim yang adil, aminin yang terpercaya atau yang amanah, bisa juga dimanakan amanah atau aminun yang terpercaya yang amanah. Maka walaupun misalkan ada hakim tapi tidak amanah, dia mau bertindak kalau dibayar, maka adanya itu kan adabi. Ya, adanya itu sama dengan tidak ada. Li'anna ghairahu, karena selain itu, selain hakim yang adil, oh ada hakim tapi tidak adil, sama hukumnya dengan tidak ada. Ada hakim adil tapi tidak amanah, minta bayaran terus, itu juga sama halnya dengan tidak ada. Dan kemudian tokoh masyarakat di situ dia belum mengangkat seseorang untuk dijadikan nadir, belum mengangkat seseorang yang memenuhi syarat untuk dijadikan pengurus pengganti. Maka bagaimana? Maka menurut Ibnu Hajar, kepengurusan itu untuk sementara dipegang oleh ulama dan juga tokoh masyarakat kampung setempat. Paham ya? Tuh. Sehingga wa yajuzu ayyakuna nadiru aksara min wahidin. Boleh adanya pengurus itu lebih banyak daripada satu orang. Wa yakunu, dan ada ahaduhum, siapa salah satunya, musyrifan, itu pengawas atau mandor atau ketua, ya. Jadi musyrifan di sini artikan pengawas atau mandor. Ya, kalau bahasa sekarangnya kepengurusan di masjid itu adalah ketua pengurus. Yatawaqqafu tasarrufu ala marajiatihi. Yang butuh apa tasarruf, apa penggunaan harta, ala marajiatihi, untuk merujuk atau kembali kepadanya musyrifan tadi itu. Nah, kepengurusan barang wakaf seperti masjid itu boleh pengurusnya itu lebih daripada satu orang. Terserah mau 10 orang, yang penting sesuai kebutuhan. Tapi kalau banyak harus satu orang jadi musyrif, satu orang jadi ketua. Ya, jadi ketua yang mana ketua itu fungsinya setiap tindakan, setiap tasarruf, setiap pelaksanaan itu butuh untuk persetujuan darinya. Butuh untuk merujuk dulu, melapor. Merujuk itu gampangnya bisa diartikan melapor, bisa. Ya, merujuk dulu kepada dia. Jadi itu fungsinya ketua. Jadi bagaimana ini mau beli ini? Oh ya, harus ada yang menjadi ketua. Kalau pengurusnya itu lebih dari satu. Qala al-Adra'i, berkata Imam Adra'i, illa fi nahwi syira'il baqali mimma la yuhtaju linadrin. Kecuali di dalam seumpama membeli baqali. Baqali di sini bisa diartikan bumbu-bumbu atau sayur mayur. Nampaknya hal-hal barang-barang remeh. Mimma la yuhtaju, dari apa-apa yang tidak membutuhkan linadrin terhadap pemikiran. Jadi segala tindakan itu butuh persetujuan dari ketua pengurus, kecuali dalam membeli hal-hal yang remeh, ya, hal-hal yang remeh. Seperti seumpama membeli sayur mayur. Ini diibaratkan bagi di sini karena sayur mayur yang memang tidak butuh untuk pemikiran. Misalkan contoh. Ketika di masjid, misalkan biar kelihatan rapi, ada kabelnya itu tidak rapi, mau dirapikan. Butuh apa? Paku berapa? 5. Mau beli paku 5, tidak usah lapor, langsung saja beli. Begitu, itu namanya hal-hal remeh. Tapi kalau hal-hal itu tidak remeh, seperti pembelian semen, besi, ya harus dengan pertimbangan dengan Pak Ketua. Kalau hal-hal remeh tidak apa-apa.
langsung saja bawahannya tersebut mengambil tindakan sendiri seperti itu. Nah, apa saja tugasnya? Wa wadhifatuhu haitsu. Adapun tugasnya nadhir, adapun tugasnya pengurus, haitsu utliqan nadru lahu. Ketika dimutlakkan an-nadru apa kepengurusan lahu bagi nadhir, tugasnya adalah imaratun, adalah pembangunan, wa hibdul aslin, dan menjaga asal, wa wullatin, dan penghasilan, wa jam'uha, dan mengumpulkan, ya, dan mengumpulkan wullah, mengumpulkan penghasilan, wa qismatuha, dan membaginya ala mustahiqiha, pada orang-orang yang menghakinya, wa ghairi dzalika. Jadi tugasnya pengurus ketika kepengurusan itu dimutlakkan, kan, karena ada kadang-kadang di satu masjid itu kepengurusan itu kadang-kadang ada yang tidak mutlak. Contoh, ada pengurus masjid yang bagian pembangunan, ada pengurus masjid yang bagian bersih-bersih, ada pengurus masjid yang bagiannya itu tentang masalah taklim. Ini namanya kepengurusan ini tidak mutlak. Jadi bagi kepengurusan yang mutlak, yakni diangkat jadi pengurus masjid saja, ketuanya ini, bawahannya ini, selesai, tidak ada tugas-tugas tertentu. Maka apa saja tugasnya? Maka tugasnya itu meliputi pembangunan, kemudian menjaga asal. Menjaga asal di sini maksudnya ketika ada dari barang-barang masjid itu harus dijaga, disimpan baik-baik, seperti itu, ya. Dan juga penghasilannya, kalau ada penghasilan dari masjid juga dilindungi. Contohnya kotak amal, itu hasilnya juga harus dijaga. Dan juga mengumpulkan, harus dikumpulkan, barang-barang masjid itu dikumpulkan, inventaris masjid. Dan juga seperti membagi penghasilan kepada mustahiknya. Misalkan seperti tadi, masjid mempunyai sawah. Masjid mempunyai sawah. Kemudian yang kerja sawah ini misalkan ada 3 orang. Maka yang kerja sawah ini kan juga berhak mendapatkan bagian di situ, harus dibagi. Bagaimana sistemnya? Apakah sistemnya itu berapa persen ya tergantung persetujuan dan lain sebagainya. Itu adalah tugas-tugas bagi pengurus yang mutlak. Nah, sekarang fa'in fuwidoh lahu ba'dul umuri, apabila diserahkan lahu kepada nadhir, kepada pengurus, apa sebagian perkara, ada sebagian perkara itu diserahkan, maka lam yata'addahu, maka tidak boleh melampaui batas siapa nadhir hu pada ba'dul umur. Kalau wakili sebagaimana wakil. Nah, sebagaimana penjelasan sebelumnya tadi, kalau misalkan pengurus ini diserahkan tugas, sebagian dari tugas, maka dia tidak boleh melampaui batas dari tugasnya. Contoh tadi, ada pengurus yang diberi tugas untuk bersih-bersih, maka dia tidak boleh melampaui tugas dari bersih-bersih itu. Dia tugasnya bersih-bersih. Tentang masalah pengurus yang tugasnya bagian pembangunan, tidak usah dia ikut-ikutan masuk ke situ. Harus fokus terhadap tugas masing-masing. Sebagaimana wakil. Walau fuwidoh lisnaini, apabila diserahkan apa ba'dul umur lisnaini pada 2 orang, lam yastakilla ahaduhuma bitasarrufi, maka tidak boleh sendiri, maka tidak sendirian ahaduhuma, siapa salah satunya, bitasarrufi, dengan menggunakannya, mentasarrufkannya, malam yunassu alaihi, selama tidak diterangkan alaihi atas itu. Atas itu lam yastakilla. Kalau misalkan
Sebagian tugas itu diserahkan kepada 2 orang. Yang bagian bersih-bersih itu, tugas bersih-bersih ini berlaku kepada Zaid dan Umar misalkan. Maka tidak boleh 1 orang di situ yang mengambil keputusan untuk bersih-bersih, harus berdua. Ya, harus diputuskan berdua. Itu. Wa fil buyati manasahu, dan dalam kitab Buyatul Mustarsyidin ada sesuatu nasahu yang telah menjelaskan padanya, yakni mas'alatun, ya, satu masalah. B, wadifatul wali, adapun tugasnya wali, orang yang menguasai wali ini, fima, terhadap sesuatu, tawalla fihi atau tuwalliya fihi, tawalla saja ya, fima tawalla fihi, terhadap sesuatu yang menguasai siapa wali fi di dalamnya, tugasnya adalah hifduhu, adalah melindunginya, menjaganya, wa ta'ahuduhu, dan mengawasinya, wa tasarrufu, dan menggunakan fihi di dalamnya bil waqtoti, dengan keberuntungan, wal maslahati, dan kemaslahatan, wa sarrafahu, dan menggunakannya fi masarifi, di tempat penggunaannya. Nah, kalau di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin ada sebuah penjelasan begini, tugasnya seorang penguasa, artinya penguasa terhadap sesuatu yang dikuasai. Bahasanya di situ pakai penguasa, wali. Tugasnya seorang wali terhadap apa yang dikuasainya adalah menjaganya, mengawasinya, dan juga mentasarrufkan, menggunakannya bil waqtoti, dengan yang mengandung dengan keberuntungan. Artinya dia itu mengambil keputusan yang sekiranya ada keuntungan terhadap masjid, wal maslahati, dan kemaslahatan, dan menggunakan di tempat tasarrufnya. Contoh yang paling lumrah, yang paling banyak, seperti mik masjid. Nah, mik masjid di sini bagi seorang pengurus harus menggunakan di tempat tasarrufnya. Apa tempat tasarrufnya kalau mik masjid? Ya dipakai untuk adzan. Ya, dipakai di dalam masjid. Berarti tidak boleh dipakai untuk selain masjid itu. Yang kedua, harus mengambil tindakan yang sekiranya mengandung wimtoh, harus mengandung keberuntungan untuk masjid. Contoh, pengurus mengambil tindakan meminjamkan mik masjid ketika tetangga masjid punya acara, dipinjamkan. Itu untung tidak? Keuntungan apa yang diambil oleh masjid? Tidak ada. Harus melakukan mengandung keuntungan. Bagaimana biar untung? Dengan cara disewakan. Ada acara, tidak apa-apa. Kita kata tidak apa-apa, kasihan tetangga masjid itu punya acara mau menikah, tidak ada miknya, kasih saja mik, tapi dengan syarat sewakan. Yang penting ada keuntungan masuk masjid, ada kemaslahatan. Jangan dikasih gratis, gitu. Semuanya barang apapun, termasuk ini yang kalian banyak melakukan ini, ketika singgah di masjid, cas gratis. Saling-baring cas, ya kan? Ngecas. Nah, itu ngecas kamu ke masjid, ada keuntungannya ke masjid? Tidak ada, makanya bayar. Iya, kalau kamu ngecas ke masjid bayar. Pak, ini Pak, tadi saya ngecas. Oh, tidak usah, tidak apa-apa Pak, bayar. Harus dibayar. Biarpun hanya Rp5.000 satu kali ngecas, tidak apa-apa. Kemudian keterangan di depan dulu. Kalau kamu hadir pengajian, pondok itu sama dengan mas. Berarti kalau kamu ngecas di pondok bayar gratis. Bayar yang pakai HP, yang ngecas, yang pakai rice cooker, lebih Muhammad Ali ini. Ya, kalau ada yang pakai rice cooker, bayar. Tidak bayar. Maka kalau saya pribadi dulu, kalau di Sidogiri itu semuanya paham santri. Kalau ngecas bayar,
Bayangkan tamu saja itu bayar, disuruh bayar. Ketika ngecas itu. Bayar 5.000. Sebenarnya tidak ada ketentuan mau bayar berapa. Tapi rata-rata itu bayar 5.000, ada yang bayar 10.000. Ada yang bayar 2.000, terserah. Yang penting ada keuntungan yang masuk. Kalian ini memang mukanya model-model semuanya cap gratis semua. Yang dicari anugerah, gratis melulu. Ya kan? Jangan cari anugerah terus mau cari. Ya, kalau jangan anugerah biar siapa? Anu gratis itu ya. Ya paham ya? Itu. Jadi ini tugasnya pengurus. Makanya nanti kalau kamu jadi pengurus di satu masjid, usahakan jangan ada stop kontak yang agak-agak ke bawah, yang bisa dijangkau untuk ngecas api. Kasihan. Yang dosa itu kamu, karena memberi kesempatan orang lain itu untuk ngecas. Simpan di dalam. Kalau untuk kipas taruh di atas casnya. Siapa juga yang mau ngecas ke sana? Nggak ada tangganya juga. Kadang-kadang disediakan. Ya, harus pengurus masjid harus mempunyai atau sikap segala yang dilakukan itu yang sekiranya menguntungkan terhadap masjid, karena masjid itu adalah Baitullah. Oke, sudah mungkin sampai di sini dulu penjelasan kita yang kita kaji. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini bermanfaat dan juga dipahami bersama sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.